Ketiga, kalau nggak bisa jadi muridnya, au mustami'an. Mustami'an itu saudara pendengar, bukan jadi murid, dengerin doang, namanya ngaji kuping. Ngaji kuping itu yang modelnya kayak anu tuh, kayak udang di empang, di pinggiran doang, di pinggir tuh, di pinggiran kuping namanya. Jadi di masjid mah di masjid, cuman adanya di pinggir doang, pinggir. Ustadz di tengah dewek-dewek. Jadi ngapa Ustadz? Ngapa jadi? Murid udah pulas semua. Padahal lenggutan udah begitu hujan lagi. Ustadz udah bingung dah tuh. Biar daripada orang ngaji. Gitu akhirnya. Karena itu mah nguping, kagak serius. Tapi walaupun begitu juga Rasulullah bilang, "Au mustami'an, kalau nggak bisa jadi murid, dengerin aja." Apa itu? Nanti nih kuping jadi saksi di akhirat. Anda pernah dengarkan ilmu Nabi Muhammad? Itu kau punya kaki nanti saksi di akhirat. Anda pernah datang ke satu majelis yang dibahas ilmu Nabi Muhammad. Jadi kalau di kampung itu ada pembahasan tentang Quran, itulah cahaya Nabi Muhammad. Datang ke situ, datang. Kalau di ini tempat ada pengajian tentang ilmu Al-Quran ataupun ilmu fikih, datang. Apa itu fikih? Itu cahaya Nabi Muhammad. Biar nanti kita punya sambungan kepada Nabi Muhammad. Kalau orang di dunia ini mempelajari tentang ilmu agama, itu berarti satu bertanda dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad nanti. Jangan keluar dari majelis taklim. Profesi mah apa kayak serah. Yang atuh ngojek, yang atuh punya kontrakan, yang atuh punya dagang ayam, yang atuh dagang rambutan, yang atuh serah. Yang atuh warung, yang atuh ngantor, terserah itu profesi mah nggak ada masalah. Yang penting harus satu di dalam ilmu. Datang ke majelis taklim. Walaupun tidak menjadi muridnya, paling tidak kita mendengarkannya. Paham tuh ya? Dengar kuping. Lo kan apa lama-lama orang nyerap. Itu batu juga kalau diketokin bela bolong. Ya. Kalau dulu mah ada padasan di kampung kita, sekarang udah enggak ya? Enggak padasan, itu di bawah padasan ada batu. Tempat ibu-ibu pada nyuci namanya. Itu batu lama-lama legok. Padahal keras banget, orang Onggal-Sari ketetesan air. Ya lo kenapa kita lebih keras dari batu? Batu belegok, kita dengerin guru ngomong, lo kan kita orang paham. Lama-lama paham, lama-lama ngerti. Paling tidak itu kita akan dapatkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh para guru dan para alim ulama. Gitu. Yang keberapa tuh? 3. Kalau pertama, Rasulullah inginkan kita menjadi orang. Berat ya Rasulullah, jadi murid biar kau jadi orang alim nantinya. Kalau jadi murid juga berat ya Rasulullah, saya kudu nyantren kemana-mana, nginep di rumah guru, rumah kiai. Iya emang kudu begitu. Ini mah nggak bisa. Kalau nggak bisa ketiga nguping masih nyambung kepada Rasulullah gitu. Kata Nabi kalau yang ketiga juga nggak bisa, au muhibban. Terakhir, au muhibban, sebagai pencinta. Saya mah jadi kiai ya embuh amat. Udah orang bakalan saya begini mah kali. Jadi murid juga ya amat sih mah. Putus asa kali. Emang apa? Ya orang anak udah bererod, bagaimana mau ngaji kemana-mana. Kalau mau jadi pendengar juga saya mah ya kayak putus harapan. Mengapa? Sibuk banget. Cuma tiap hari ngitung duit. Bagaimana mau hadir ke majelis taklim? Saya mah jadi pencinta aja dah. Asal orang muludan saya sumbang 50 dus. Gitu. Asal ada muludan saya menyumbang makanan. Abang muludan ora aku mah. Kalau ada orang ngaji saya mah nitipin air 5 dus. Ini air dari gua. Ngasih 5 dus mau orang susah. Nih Ustadz gue titipin buat Ustadz 50.000 misalnya. Nanti rajin banget bagi Ustadz 50.000 doang, gue orang susah. Ustadz juga orang bakalan kaya, gue bagi 50.000 mah. Nyong gue bagi orang kaya, gue juga orang susah. Tapi gue dapat pahala besar. Ini orang, saudara, bukan orang alim. Juga dia bukannya murid. Bukan juga dia pendengar, dia cuma pencinta. Yang begini dia selamat tetap. Selamat nih yang begini selamat. Cinta doang, resep sama orang alim. Ada Ustaz, ya Allah Ustaz, gitu bukan murid. Kata orang, lu hormat banget sama Ustaz ngaji. Orang ngaji. Kok bisa begitu? Gue perasaan gua hormat aja sama ulama. Ini selamat. Makanya dalam kitab Majma'ul Bahrain
bahwa ini mah riwayat ya, riwayat. Allah tanya pada suatu setelahnya dihisab, ada orang yang ditanya. Malaikat di kitab itu pun ditulis Al-Manhajus Sawi, Habib Zain bin Abraham bin Smith. Tanya ini orang, malaikat coba ditanya itu orang, Anda mau selamatkan dia? Dia pernah ngaji enggak? Kalau pernah ngaji, Anda mau selamatkan dia? Ini orang mau masuk ke neraka, saudara, mau masuk ke neraka. Dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya fulan jangan masuk ke neraka dulu. Kenapa ya Rob? Anda mau cari saksi ente. Ente pernah nggak hadis majelis taklim? Kalau pernah hadir di majelis taklim, Anda mau selamatin. Malaikat tanya ya fulan, Allah Ta'ala tanya ente pernah hadir ke majelis taklim? Kasih bulan, nggak pernah, Anda seumur hidup. Allahu Akbar. Nggak pernah hadir? Enggak. Bilang ya Allah nggak pernah hadir. Kalau dia nggak pernah hadir, coba tanya, pernah nggak dia makan berkat dari majelis taklim? Kalau dia pernah makan berkat, orang muludan pulang bawa berkat, dia makan, aku ampuni dia. Ada yang dengar begini nih, nah ini pas nih gua nih. Emang gua merasa gua mau berkatnya? Gua mau ngajar pengen, kalau berkat bukan mendah. Kata ini orang, ya berkat juga saya oke, emang orang susah saya pakai makan berkat. Bilang lagi sama Allah Ta'ala, berkat nggak pernah? Nggak pernah. Masya Allah. Coba kau tanya namanya, itu namanya serupa nggak sama nama orang alim? Kalau dia serupa dengan berkah itu alim, kau ampuni dia. Tanya itu malaikat, ente nama ente sama nggak sama nama orang alim waktu di dunia? Wah, namanya nama kebarat-baratan. Nama yang pakai Michael gitu. Atau nama Blacky gitu. Blacky kan hitam artinya. Waduh, nama aja kagak mirip sama nama ulama, gimana nih orang? Kata Allah Ta'ala, coba dah lu tanya itu orang, punya temen gak dia? Temennya suka ngaji, berteman doang dia gak ngaji, punya temen gak? Tanya, ya fulan, kata Allah Ta'ala, ente punya temen gak yang temen ente suka ngaji? Nah kalau temen anda punya, anda mah gak pernah ngaji. Kasih tahu sama Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, kasih tahu itu orang, kasih tahu. Dia punya temen yang suka ngaji, berteman, aku ampuni dia. Ini punya temen yang suka ngaji, ini dia suka sama orang yang suka ngaji, suka sama orang alim, suka sama muridnya orang alim, suka sama orang yang dengar orang alim, suka saja dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tingkat terakhir mencintai orang-orang alim. Padahal ini rumus dibalik. Begini, ente mau jadi orang alim nggak? Mau, cinta dulu. Kalau ente cinta, kelak kau jadi orang alim. Ente mau jadi murid orang alim nggak? Muta'aliman. Mau mana? Cintai dulu muridnya. Itu murid siapa? Murid Kiai Fulan. Ente cintai muridnya. Kau tidak cinta kepada gurunya, murid pada cintai itu muridnya. Kalau kau cinta pada muridnya, kelak kau cinta pada gurunya. Kau kelak akan jadi mereka. Seperti mereka, kau jadi orang alim. Cinta pula sama ini orang yang dengar. Sama orang yang dengarkan ilmu, cintai dia. Yaitu cinta modal utama. Maka terhadap ilmu, terhadap majelis taklim, upayakan kita hadir. Kalaupun tidak, kita cintai mereka. Nanti itu pengaruhnya akan berimbas kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Maka Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki katakan, "Malam yuhibbah bi ahlil ilmi yahrumu ayyakuna waladuhu minal ulama." Siapa orang yang tidak ada cinta dengan ulama, jangan berharap anak keturunannya menjadi ulama. Gara-gara dia kagak cinta. Siapa orang yang tidak ada cinta kepada ulama, jangan berharap anak turunannya menjadi ulama. Ora bakalan. Karena terhalang dengan rasa benci. Asal ngeliat ulama begini, gue mau gedek banget itu ngeliat kayak itu, gitu. Gue mau gedek banget itu ngeliat ustadz itu, tuh gitu. Gara-gara gedek itu anaknya susah dididik untuk menjadi ulama. Karena orang tua yang cinta ulama aja kadang anaknya susah dididik. Apalagi ketika
orang tua tidak cinta kepada para alim ulama. Tuh pengaruhnya saudara-saudara, cinta saja dengan mereka, kelak anak turunan kita Allah jadikan orang-orang saleh. Mudah-mudahan begitu. Amin ya rabbal